Halo, nama saya Diska Yuneka Novita dengan NIM 55521900044. Kali ini saya akan kembali menjelaskan tutorial aplikasi Mayop terkait dengan cara memasukkan data transaksi pada PD Pelangi yang terjadi pada bulan Desember. Langkah pertama yang harus kita lakukan ini, kita pilih yang Open Your Company File ini. Nah, kalau udah di sini ini kita pilih data yang kemarin sempat kita buat. Nah, di sini kita pilih yang PD Pelangi ini, kemudian kita klik open. Di sini kita klik OK. Nah, kalau udah nyampe di sini, kita pilih yang ketiga. Nah, baru kalau udah kita klik continue. Nah, di sini kan udah kebuka yang sebelah kiri Mayopnya biasa. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah transaksi-transaksi yang harus dimasukkan. Nah, yang pertama ini ada bukti pengeluaran kas. Ini pada tanggal 1 Desember 2020, keterangannya pembayaran gaji karyawan pada bulan November 2020 sebanyak 2.500.000. Caranya gimana? Caranya yang pertama kita klik yang banking ini. Kalau udah kita pencet yang spend money. Nah, di sini untuk pay from account-nya kita ganti dengan cash in bank. Kemudian kita klik use account. Di sini yang tax inclusive-nya ini harus dihilangin ya. Checklistnya, kemudian nomor ceknya ini nomornya BKK 12.1. Kemudian untuk tanggalnya sendiri ini tanggal 1 bulan 12 2020. Kemudian untuk amount-nya ini kita ganti dengan 2.500.000. Kemudian untuk memonya ini kita ganti dengan keterangan. Isinya jadi pembayaran gaji karyawan. Kemudian untuk atasnya ini kita ganti dengan expense payable. Klik use account. Nah, kalau udah tinggal kita klik record. Nah, kemudian kita beralih ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya ini voucher kas kecil. Ini pada tanggal 2 Desember, yaitu pembuatan browser perusahaan untuk keperluan iklan sebesar 675.000. Jadi karena ini masih sama, tinggal kita ubah aja yang pay from account-nya ini ke PT Cash. Kemudian kita klik yang use account. Di sini kita ganti dengan V12.1. Kemudian untuk tanggalnya itu kita ubah dengan 2 Desember 2020. Kemudian untuk amount-nya ini kita ubah dengan 675.000. Kemudian memonya kita isi dengan pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Kemudian di sini kita isi dengan advertising expense. Kalau udah kita klik use account, kemudian kita klik record. Nah, kemudian kita beralih lagi ke transaksi yang nomor 3. Nah, di sini itu keterangannya pelunasan faktur diterima dari Tekno Komputer. Jadi di sini kita klik close. Kemudian kita beralih yang ke sales. Ini receive payment, pembayaran piutang. Kemudian untuk customernya ini Tekno Komputer. Kemudian amount-nya ini sebanyak 34.100.000. Untuk payment metodenya ini metodenya menggunakan cek. Di sini ada tulisan cek. Jadi kita pilih yang ini cek, kemudian kita klik yang use method. Untuk ID-nya kita ganti dengan PKM 12.1.
Untuk tanggalnya ini pada tanggal 3 Desember 2020. Kalau udah, kita klik record. Kemudian kalau udah ke record, kita beralih lagi ke transaksi yang keempat. Ini ada voucher kas kecil, keterangannya rekening listrik dan juga telepon pada bulan November 2020 dibayarkan kantor PLN. Jadi kita close aja. Ini balik lagi ke banking. Terus kemudian kita pencet yang spend money ini. Untuk pay from account-nya kita ganti petty cash. Kemudian use account. Kemudian ininya V12 2. Untuk tanggalnya ini tanggal 4. Amount-nya ini sebanyak 975.000. Kemudian untuk memonya ini kita isi dengan pembayaran rekening listrik dan telepon. Kemudian untuk ininya kita ganti dengan telepon dan electric expense. Kemudian kita klik use account. Kalau udah, klik record. Nah, kemudian kita beralih lagi ke transaksi yang kelima. Transaksi kelima ini ada faktur. Ini faktur pembayaran. Jadi kita pilihnya yang sales. Kemudian di sini kita klik yang enter sales. Di sini layoutnya kita ubah jadi item. Di sini udah di item. Oke. Kemudian untuk customernya kita ganti dengan trans. Untuk di sini ada teks inklusifnya. Teks inklusifnya ini kita hapus checklistnya. Kemudian untuk termsnya ini karena di sini N30, jadi kita ubah jadi N30. Kalau udah, klik OK. Sini invoice-nya kita isi dengan F12 1. Kemudian untuk tanggalnya ini kita ubah dengan tanggal 6 Desember 2020. Untuk shipnya kita isi dengan di sini 9, jadi kita isi 9. Item numbernya IBM, klik use. Untuk price-nya sendiri di sini harganya 18 juta, jadi kita isi dengan 18 juta. Udah, selanjutnya ini diisi shipnya nomor 7. Sini karena di sininya Acer, jadi kita pilih yang Acer juga. Kemudian klik use item. Untuk harganya di sini sebanyak 14 juta. Nah, kalau di sini udah total amount-nya ini kan 286 juta. Di sini juga tulisannya 286 juta. Kalau udah sesuai, kita tinggal klik record. Nah, kemudian kita beralih lagi ke transaksi nomor 6. Di sini ada nota kredit. Nah, di sininya ini masih sama tempatnya. Customernya kita ganti dengan trans. Nah, untuk termsnya di sini juga N30, jadi kita ubah juga di sini N30. Klik OK. Kemudian untuk invoice-nya kita isi dengan NK121. Tanggalnya tanggal 6 udah sesuai. Oh, tanggalnya tanggal 7 di sini. Tanggal 7 Desember 2020. Kemudian untuk shipnya karena di sini ini namanya retur, jadi diisinya itu pakai min 2 kayak gini. Kemudian untuk item numbernya di sini IBM IQs. Untuk harganya sendiri ini 18 juta.
untuk sheet yang ini di sini 1 jadi -1. Kemudian untuk item numbernya di sini Acer, jadi kita pilihnya Acer, use item. Untuk harganya sendiri di sini 14 juta. Kemudian kalau di sini udah, ini kita klik yang tanda panah di sini. Di sininya ini sales, ini bagian sales ini kita ganti dengan sales return. Klik use account, terus kita klik OK. Kalau udah yang kedua juga sama, salesnya kita ganti juga dengan sales return, kemudian klik use account. Oke. Kalau udah kita klik record. Nah, langkah selanjutnya setelah di record ini kita pencet yang register ini, kemudian kita pilih yang returns and credit, kemudian kita pilih yang apply to sell. Nah, di sini untuk ID-nya ini kita ubah sesuai dengan nomornya ini, nomornya NK121. Kemudian tanggalnya ini tanggal 7 Desember 2020. Nah, ini kalau udah di sininya 55 juta, kita klik record, kemudian klik close saja. Nah, kalau udah kita beralih lagi ke soal yang selanjutnya. Ini ada bukti pengeluaran kas, yaitu pelunasan faktur pada PT Makmurjaya sebanyak 23.100.000. Itu berarti masuknya ke ini, kita pilihnya yang purchase ini, kemudian kita pilih yang pay bills. Untuk suppliernya di sini PT Makmurjaya. Untuk nomor checklingnya ini BKK 12.2. Untuk tanggalnya sendiri tanggal 9 Desember 2020. Amountnya sebanyak 23.100.000. Kalau udah kita klik record, kita beralih lagi ke yang transaksi nomor 8. Nomor transaksi nomor 8 ini pembayaran faktur. Jadi kita sini cancel aja, terus ini tetap sama di purchase, cuman kita pilihnya enter, gantian enter purchase ini. Nah, di sini untuk layoutnya kita ganti dulu di item. Oke. Kemudian untuk suppliernya namanya di sini PT Lodan. Di sini namanya PT Lodan. Kemudian untuk termsnya di sini karena N30, jadi kita ubah juga jadi N30. Kemudian klik OK. Untuk teks inklusif ini jangan lupa untuk dihapus checklistnya. Kemudian untuk purchase ini kita ganti nomornya nomor F05. Kemudian untuk tanggalnya sendiri itu pada tanggal 10 bulan 12 2020. Untuk billnya ini di sini 11. Untuk item numbernya ini di sini IBM, pilih IBM, kemudian use item. Untuk harganya sendiri ini di sini 16 juta. Nah, kalau udah ganti lagi ke bawahnya ini 10. Kemudian untuk item numbernya ini Acer, kita pilih yang Acer, kemudian klik use item. Untuk harganya ini 12.500.000. Nah, kalau di sini udah, di sini kan harganya balance-nya 331.100.000. Nah, ini udah sama kayak yang di soal di sebelah kanan, jadi kita tinggal klik record aja.
Di sini kita pilih 0. Kemudian kita beralih lagi ke yang soal nomor 9. Transaksinya ini bukti penerimaan kas, yaitu pelunasan faktur pada transkomputer sebanyak 231 juta. Jadi di sini ini kita cancel. Kemudian kita ubah ininya jadi di sales, kemudian kita pilih yang receive payment ini. Nah, untuk di sini nama customernya ini trans komputer, untuk amountnya ini sebanyak 231 juta. Kemudian untuk payment methodnya ini cek, klik use method. Kemudian untuk ID nya ini BKM 12.2. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 12 bulan 12 2020. Kemudian di sini karena di sini ini kan pembayarannya untuk tanggal 6 Desember 2020. Jadi yang di sini kita open, close. Nah, kalau udah kita klik record. Kemudian kita kembali lagi yang ke transaksi nomor 10. Transaksi nomor 10 ini merupakan kontan, berarti ini penjualan secara tunai. Berarti ini tinggal kita klik cancel. Kemudian di sini pilih yang sales, kemudian kita pilih yang enter sales. Nah, kalau udah di sini ini kan penjualan tunai. Di customernya ini, nah di sini kan belum ada nih untuk penjualan tunai. Jadi kita buat baru. Kita klik new. Nih, new di sini. Habis itu kita ubah namanya jadi penjualan tunai. Untuk card ID-nya C005. Kalau udah kita klik OK. Nah, di sini kita ubah jadi penjualan tunai, kemudian kita klik use customer. Untuk terms-nya ini COD udah benar. Kemudian untuk invoice-nya ini KN01. Untuk tanggalnya tanggal 13 bulan 12 2020. Kemudian untuk shipnya ini kan yang ini 7, jadi kita isi nomor 7. Untuk item numbernya ini dia IBM use item. Kemudian untuk harganya ini 16 juta 18 juta. Kalau udah ini yang kedua ini 8. Di sininya Acer use item. Nah, kalau udah di sini untuk harganya sebanyak 14.500.000. Nah, di sini kan karena ininya tadi sempat ada retur, jadi di sini kita ubah ininya nih jadi sales aja. Jadi kan yang waktu tadi kan sempat ada kan kalau misalkan untuk return. Nah, ini karena ini udah penjualan biasa, jadi kita ubah jadi sales. Nah, ini yang bawahnya juga sama, jadi kita ubah juga jadi sales aja. Klik use account, oke. Kalau udah tinggal kita klik record. Nah, karena ini kan tadi ada penjualan tunai, jadi penjualan tunai itu tadi kan sempat kita tambahin kan, jadi ada bedanya. Nah, terus ada tambahan lagi, ini kita klik close aja. Terus nah, kita sekarang ke transaksi jurnal ini, kemudian kita cari tanggalnya itu dari tanggal 1 bulan 12 2020. Kemudian untuk tanggal akhirnya itu tanggal 31 bulan 12 2020.
kita di sini cari untuk penjualan tunai. Nah, di sini kan ketemu, klik tanda panahnya. Kemudian kita di sini klik yang payment ini. Di sini untuk tanggalnya, ini tanggalnya di sini tanggal 13. Jadi kita ubah dulu tanggal 13. Kemudian untuk ID-nya ini nomornya KN01. Untuk amount-nya ini kita ambil yang di total jumlah ini. Jadi sebanyak 266.200.000. Payment methodnya ini di sini cash use method. Udah, kita klik record. Oke, ini kalau udah, kita lanjut lagi ke yang transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya ini faktur. Ini jadi kita cancel di sini, close. Kemudian kita pilih sales, kemudian kita pilih yang enter sales ini. Untuk customernya kita ini Tekno. Kita pilih use customer. Untuk termsnya ini, karena di sini 2/10 dan N30, jadi kita ubah di sininya. Diskon days-nya ini sebanyak 10 hari. Kemudian untuk balance due days-nya sama aja 30 hari. Kemudian untuk diskonnya di sini, karena di sini ada tulisannya 2%, jadi kita isinya 2%. Udah, kalau udah kita isi yang invoice-nya ini nomornya F122. Kemudian untuk tanggalnya sendiri tanggal 18 bulan 12 2020. Untuk shipnya ini sebanyak 6. Kemudian untuk item numbernya di sini IBM item. Untuk harganya sendiri di sini harganya sebanyak 18.500.000. Kemudian yang kedua ini 4. Di sininya Acer, kita pilih Acer, terus item. Kemudian untuk harganya di sini sebanyak 15 juta. Udah. Ini kalau udah kan totalnya di sini harganya 188.100.000. Nah, di sini udah sama sesuai. Jadi kita tinggal klik record. Kalau udah, kita berlanjut lagi ke yang transaksi selanjutnya. Transaksi nomor 12 ini bukti pengeluaran kas pelunasan faktur pada PT Lodan. Jadi ini cancel. Kemudian kita di sini ke purchase, kemudian pay bills karena ini kita membeli. Jadi di sini suppliernya ini PT Lodan, use supplier. Kemudian untuk check win nomornya ini BKK 12.3. Untuk tanggalnya sendiri pada tanggal 19 pada bulan 12 2020. Untuk amountnya sendiri jangan lupa diisi, ini sebanyak 286 juta. Kalau udah, di sini kita klik OK. Kemudian kita klik record. Kemudian kita beralih lagi ke transaksi yang selanjutnya. Di sini voucher kas kecil. Jadi kita ke banking, kemudian kita pencet yang spend money. Untuk di sini kita pilihnya yang petty cash, diubah, terus kemudian use account. Untuk cek numbernya ini V123. Kemudian untuk tanggalnya sendiri pada tanggal 20 bulan 12 2020. Untuk amountnya sendiri sebanyak 800.000. Kemudian untuk memonya di sini karena keterangannya pengambilan uang untuk keperluan pribadi, jadi tulisannya private. Kemudian di sini karena di sini private, jadi kita cari yang Andrian Drawings di sini. Kemudian kita pilih use account, di tab.
Kalau udah di sini kita klik record. Kalau udah kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ini bukti pengeluaran kas, pembayaran angsuran bulanan, pinjaman jangka panjang ditambah tambah bunga pada pada Bank Permata Bandung. Jadi ini masih sama di sini. Kemudian tapi di sini diganti jadi cash in bank. Kemudian kita pilih use account. Untuk cek numbernya ini BKK 124. Untuk tanggalnya tanggal 24 bulan 12 2020. Untuk amountnya sebanyak 19 juta. Kemudian untuk memonya di sini pembayaran angsuran bulanan, pinjaman jangka panjang. Kemudian di sini karena di sini kan ada tambahannya ditambah bunga, jadi di sininya kita dapat 2 akun. Jadi yang pertama ini kita pilih dulu Bank Permata Loan. Permata. Di sini kita klik use account. Kemudian ini sebanyak 16 juta. Kemudian yang kedua ini bunganya yaitu interest expense. Nih di sini kita klik use account. Kemudian di sini sebanyak 3 juta. Ya udah benar. Nah, di sini udah 0, jadi kita tinggal klik record. Nah, kemudian kita beralih lagi ke transaksi yang terakhir. Ini itu pembelian, jadi kita pilih yang purchase, kemudian itu kita pilih yang enter purchase. Untuk suppliernya ini di sini ada CV Setiabadi, jadi kita klik use supplier. Untuk termsnya di sini N30, jadi kita ubah jadi di sini N30. Dan days-nya 30. Oke. Kemudian di sini untuk nomornya diisi F06. Untuk tanggalnya sendiri tanggal 26 Desember 2020. Kemudian untuk billnya di sini 12. Untuk item numbernya di sini IBM. Use item, harganya sebanyak 16.400.000. Kemudian yang kedua di sini ada 11. Kemudian di sini Acer, pilihnya use item. Untuk harganya sendiri ini sebanyak 12.400.000. Di sini balance due-nya 366.520 ini udah sama. Jadi di sini kita klik record. Kita pilih no. Nah, di sini kalau udah semua, kita selanjutnya tuh bisa ngelihat trial balance-nya. Caranya ini kita pilih yang account, kemudian kita pilih yang report. Nah, kalau udah kita pilih yang trial balance ini, kemudian kita pilih yang display. Nah, di sini udah kita bisa lihat semua trial balance pada bulan Desember 2020. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita bisa melihat jurnal. Caranya itu kita ke akun, kemudian kita transaksi jurnal. Untuk tanggalnya kita sesuaikan pada bulan Desember. Dari tanggal 1 ini udah benar, kemudian pada akhir bulan udah benar. Kemudian kita pilih yang all. Nah, di sini udah kelihatan semua jurnal-jurnal yang ada dari awal bulan tanggal 1 sampai berakhirnya bulan tanggal 31 Desember 2020. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.